Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan kali ini akan menuntaskan kisah dari Laku Lampah Warijan, di mana pada episode sebelumnya Ki Condrowongso telah berhasil mengalahkan Sarpajaya dan juga Kumboro Rekso. Dan pada episode kali ini, giliran Warijan dan Joyowongso yang akan berhadapan dengan Prabajaya serta Arya Soma. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya serta tombol like-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasi dan bantu share link video ini sebanyak-banyaknya agar channel Lingkaran Misteri dapat terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Ketika Warijan sedang menghalau serangan makhluk-makhluk gaib yang terus berdatangan dari segala arah, tanah di sekitar Joglo Alit bergetar halus, disusul hembusan angin dingin yang menggulung naik dari dalam bumi. Joyowongso yang berada tidak jauh dari Warijan sempat merasakan perubahan itu. Namun, keduanya tidak memperdulikan hal itu karena serangan lawan begitu rapat dan liar. Di tengah hiruk-pikuk pertarungan, sebuah kilatan cahaya keperakan muncul di udara, disusul dengan serpihan-serpihan cahaya yang berputar seperti bunga api. Dari pusaran itu, dua wujud sukma melayang turun perlahan. Tubuh mereka semu namun bersinar kuat. Warijan sontak memutar tubuhnya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat aura yang amat dikenalinya. Tidak lama kemudian, Prabajaya dan Arya Soma muncul. Dua murid utama Sarpajaya yang tersohor karena ilmu kesaktiannya itu hadir tidak dengan raga kasar, melainkan menggunakan ajian Rogo Sukmo. Begitu kedua sukma itu menapak di halaman Joglo Alit, hawa di sekeliling berubah drastis. Angin yang sebelumnya kacau kini berdesis dingin seperti tersayat, sementara bayangan pepohonan tampak memanjang dan bergetar terpengaruh oleh kekuatan kedatangan mereka. Prabajaya bergerak lebih dulu dan pergerakannya begitu cepat hingga udara di sekelilingnya terbelah seperti ditarik garis tajam. Sukmanya yang berpendar perak pucat melesat lurus bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busur raksasa. Dalam sekejap, energi murni yang dia lepaskan dari ujung jarinya memanjang menjadi semburan cahaya yang menyerupai bilah tombak, menembus lapisan udara dan menghantam Joyowongso. Tubuh Joyowongso bergeser setengah langkah ke belakang. Tanah di bawah kakinya tergerus seperti tersapu pusaran angin. Energi murni Prabajaya bukan sembarang serangan. Dia membawa inti kekuatan seorang murid utama Sarpajaya, hasil tempaan ilmu yang bertumpuk-tumpuk dan disiplin bertahun-tahun. Benturan itu membuat ruang di sekitar memekik halus, seolah langit gaib menegangkan dirinya. Baru saja Joyowongso menahan serangan itu, Arya Soma sudah melangkah maju dari sisi lain. Tubuh sukmanya memancarkan warna hitam kebiruan yang tampak bergerak seperti bayangan. Tanah di tempat dia menapak retak tanpa suara, lalu gelombang energi keluar dari kedua telapak tangannya, bukan semburan tapi dorongan membuncah yang melipat ruang di sekitarnya seperti kain yang diremas. Gelombang itu menghantam Warijan tepat di dada, hingga membuat tubuhnya terpental keras, meluncur mundur melewati akar-akar pohon besar yang menyembul dari tanah. Dia hampir jatuh sebelum kakinya kembali memijak dan menancapkan tenaganya. Hantaman itu membawa denyut dingin ke seluruh tubuhnya, seperti ditusuk ribuan jarum beku. Prabajaya dan Arya Soma tidak sekedar datang sebagai bantuan, tapi mereka datang sebagai dua ujung tombak yang selama ini menjadi tangan kanan Sarpajaya. Keduanya adalah murid sekaligus anak angkat yang dilatih untuk menghabisi, bukan untuk menahan. Dan kini keduanya menjadikan Warijan serta Joyowongso sebagai target utama.
Prabajaya sudah bergerak lagi. Sukmanya berputar cepat, membentuk lingkaran cahaya yang memotong makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya hanya dengan desiran angin. Dia tidak tertarik pada mereka, dia hanya membuka jalur lurus pada Joyo-Wongso. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya perak yang retak bagai kaca pecah. Di sisi lain, Arya Soma mengangkat kedua tangannya, memutar gelombang hitam, membuat udara di sekitar Warijan memadat dan bergetar. Energinya seperti pusaran air yang menarik mangsa ke dasar. Warijan merasakan tekanan yang ingin memeras tubuhnya hingga hancur. Namun, dia menahan dengan energi murni yang mulai menyala di permukaan kulitnya. Pertarungan itu berubah seketika menjadi duel 4 kekuatan inti. Prabajaya melawan Joyo-Wongso, sedangkan Arya Soma menghadapi Warijan. Keempatnya saling menatap, saling membaca kekuatan, dan saling menekan. Hawa di sekitar berubah menjadi medan berbadai, pohon-pohon seolah menunduk karena tidak kuat menahan tabrakan energi yang terjadi di antara mereka. Makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya menyerang kini menjauh, seolah memberikan kesempatan pada medan pertempuran yang jauh lebih besar. "Apa yang kau lakukan ini, Dimas?" tanya Arya Soma dengan wajah tegas yang memancarkan amarah. "Aku hanya ingin menyudahi semua malapetaka yang dilakukan oleh Pasebankarya, Mas," balas Warijan dengan tenang. "Mimpimu terlalu tinggi, Dimas. Kau belum tahu apa-apa tentang Pasebankarsa," ujar Arya Soma. "Aku sudah terlalu banyak tahu tentang kalian dari Adisena, Mas. Dan oleh sebab itu, sebaiknya kalian menyerah dan membebaskan semua orang yang kalian tahan di kota," sahut Warijan yang membuat Arya Soma semakin murka. "Kau boleh mengalahkan Adisena, Dimas, tapi kau tidak akan pernah mengalahkanku dan juga Prabajaya," pungkas Arya Soma yang langsung menghimpun energi murninya. Pertarungan pun dimulai dengan merebaknya energi murni yang seketika berubah menjadi badai gaib yang menggulung seluruh halaman Joglo Alit. 4 sosok itu saling mengadu ajian dan melepaskan kekuatan yang tidak lagi bisa diikuti oleh mata manusia biasa. Warijan bergerak lebih dulu, tubuhnya memanas lalu berubah menjadi pancaran cahaya merah keemasan saat ajian jagat geni bangkit dari dalam dirinya. Energi itu melapisi tubuhnya sebagai perisai yang bergolak api namun tidak membakar. Energi itu menelan setiap serangan yang menyentuhnya. Sementara itu, gelombang hitam kebiruan milik Arya Soma yang terus menekan tiba-tiba terbelah, terbakar dari ujung ke ujung lalu lenyap seperti kabut yang disiram bara. Arya Soma menyentak mundur, tapi hanya sepersekian detik. Sukmanya kembali memadat dan dari tubuh gaibnya muncul torehan-torehan gelap seperti sayap lipan, melebar dan memanjang, menyambar Warijan dengan gerakan yang memotong udara. Warijan menahan nafas untuk memusatkan tekadnya. Ajian Sindung Geni meletup dari kedua telapak tangannya. Percikan merah membesar menjadi lidah api yang berputar, lalu memanjang menjadi tombak-tombak panas yang melesat menghantam Arya Soma. Setiap tombak yang keluar menimbulkan ledakan kecil, menggetarkan udara, dan meninggalkan garis membara di tanah. Arya Soma berusaha menghindar, tapi sebagian dari tubuh Sukmanya tertangkap serangan, membuat energi hitam kebiruannya meleleh seperti lilin cair. Sementara itu, pertarungan Joyo-Wongso dan Prabajaya meledak dengan kekacauan yang lebih tak terbayangkan. Sementara itu, pertarungan Joyo-Wongso dan Prabajaya meledak dengan kekacauan yang lebih dahsyat. Saat Prabajaya menghimpun kekuatannya dan mengalirkan ajian hitam dari bahunya sampai membentuk pusaran berwarna perak gelap, Joyo-Wongso justru memisahkan wujudnya. Dalam satu getaran, tubuhnya pecah menjadi 7 sosok berbeda melalui ajian Saptatirta. Ketujuh bayangan itu bergerak serempak, mengelilingi Prabajaya dalam formasi mendesak. Setiap wujud Joyo-Wongso membawa serpihan gaib yang berkilau pucat dan berubah bentuk menjadi cambuk, bilah, hingga pusaran air tajam yang menghajar musuhnya. Prabajaya tidak tinggal diam.
Dari sukmanya muncul pola-pola aneh menyerupai mata-mata kecil yang terbuka dan menatap tajam. Dari setiap mata itu melepaskan semburan cahaya gelap yang dapat memutus energi kehidupan. Ini adalah bagian dari ilmu hitam tingkat tinggi bernama Ajian Kalawulung. Serangan yang bisa meruntuhkan kekuatan batin seseorang dalam satu hentakan. Semburan itu menghantam satu wujud Joyowongso dan langsung memecahkannya menjadi kabut air. 6 sisanya menyerang balik tanpa ragu, dan pertempuran itu berubah menjadi kilasan-kilasan cepat. 6 sosok Joyowongso membentuk pusaran air, memutar di sekitar Prabajaya, dan menghantam dengan kekuatan yang mampu meretakkan tanah. Prabajaya mengangkat kedua lengannya, mengeluarkan Ajian Kalawulung yang menyebar seperti asap hidup, lalu menyerap energi dari apapun yang disentuhnya. Benturan ajian dari 6 sosok Joyowongso dengan satu semburan ilmu hitam dari Prabajaya membuat ledakan besar yang memantulkan suara dan menggetarkan seluruh batas hutan itu. Di sisi lain, di tempat Warijan berada, pertarungan berubah menjadi gelora kematian yang memecah malam. Arya Soma dengan sukma yang membalut tubuhnya dalam warna hitam kebiruan menghimpun energi pekat dari kedua telapak tangannya. Energi itu memadat, lalu berputar mengeruk tanah, menciptakan pusaran kelam yang merobek bumi. Tanah terangkat, mencuat bagaikan serpihan besi, lalu melesat seperti peluru yang dikendalikan oleh kehendak gelap. Pusaran itu membesar, menjerit seperti lorong angin dari dunia lain. Arya Soma mengerahkan kedua tangannya, memaksa pusaran itu menelan Warijan hidup-hidup. Namun, Warijan tidak gentar. Tubuhnya yang diselimuti ajian jagat geni terus berkobar seperti nyala yang memiliki kesadaran. Api itu menggulung di kulitnya, menolak setiap energi hitam yang mencoba menempel. Ketika pusaran Arya Soma mendekat, api jagat geni menyembur keluar, membelah gelombang kegelapan seperti pedang cahaya yang memotong kabut. Warijan maju melangkah tanpa ragu. Setiap langkahnya menimbulkan retakan kecil yang berpendar merah, seolah tanah ikut bergolak oleh kekuatan yang dia panggil dari dalam dirinya. Arya Soma mendesis, menggerakkan pusaran hitam kebiruan itu untuk menutup Warijan dari samping. Gelombang itu tidak menyerang, tapi dia menggigit, mencabik, dan mencoba merobek energi kehidupan. Pusarannya melilit Warijan seperti belitan naga hitam. Akan tetapi, ajian jagat geni menyala semakin terang. Api merah keemasan itu membesar, mendorong balik kegelapan, membuat pusaran Arya Soma retak dari dalam, dan menciptakan nada ledakan kecil yang terdengar seperti kaca pecah. Di tengah benturan itu, Warijan mengangkat kedua tangannya untuk melepaskan ajian Sindung Geni. Dari kedua telapak tangannya muncul energi merah yang membuat debu-debu halus di sekitarnya berubah menjadi butiran api. Dan setelah itu, butiran api Sindung Geni mulai terangkat, lalu membentuk pusaran api yang berputar. Arya Soma mencoba mundur, mengerahkan serpihan-serpihan energi hitam yang menutup serangan. Tetapi Warijan sudah melompat ke depan. Kekuatan ajian Sindung Geni berputar cepat hingga membentuk spiral merah yang siap meledak kapan saja. Warijan mengayunkan kedua tangannya dan serangan itu melesat seperti letusan gunung panas, lalu menggulung udara di sekelilingnya. Api Sindung Geni menghantam pertahanan Arya Soma tanpa ampun. Benturannya memecah dinding energi hitam yang diciptakan Arya Soma dalam satu hentakan saja. Tubuh lelaki muda itu terpental keras, terbakar dalam semburan merah keemasan. Energi hitam kebiruan yang menyelimuti tubuhnya pecah, hingga berterbangan sebagai serpihan gelap yang langsung menguap dalam panas. Untuk pertama kalinya wujud Arya Soma bergetar hebat. Serangan dari ajian Sindung Geni menembus sampai titik inti kekuatan sukmanya, membuat tubuh gaibnya itu retak sepanjang dada, mengalirkan cahaya hitam kebiruan yang bocor seperti cairan tinta. Arya Soma terhuyung. Kali ini dia benar-benar merasakan pukulan telak yang tidak bisa dia tahan. Meskipun sukmanya belum hancur, dia mulai kehilangan wujudnya.
Retakan itu semakin melebar, tanda bahwa serangan berikutnya dari Warijan akan menjadi penentu nasibnya. Di sisi lain medan gaib itu, pertarungan antara Joyo-Wongso dan Prabajaya telah mencapai batas yang melampaui adu tenaga biasa. Udara di sekitar mereka bergetar seolah setiap benturan keduanya mampu meretakkan dimensi tipis yang memisahkan alam manusia dan alam gaib. 6 wujud Sabta Tirta yang sebelumnya menyebar kini bergerak dalam satu harmoni mematikan. 6 wujud bayangan itu melingkari Prabajaya, sementara tubuh utama Joyo-Wongso berdiri di pusat menjadi poros bagi kekuatan elemen air gaib yang dia kendalikan. Saat Joyo-Wongso memutar kedua lengannya, ke-6 wujud Sabta Tirta turut berputar. Air berkabut biru kehijauan mulai mengalir dari masing-masing wujudnya, membentuk sebuah pusaran yang tumbuh semakin besar. Air itu bukan cairan biasa, melainkan air suci dari lapisan terdalam warna Tirta Madya, membentuk sifat pemutus ikatan hitam serta penghancur kekuatan gelap. Prabajaya merasakan tekanan yang luar biasa. Tubuh sukmanya yang dilapisi energi hitam pekat mulai diremas oleh pusaran yang mengerumuninya. Namun, dia tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, Prabajaya merapal ilmu Wiro Sukmo Landep, ilmu hitam tingkat tinggi yang diajarkan Sang Bopo Sarpajaya. Dari kedua tangannya muncul semburan energi berwarna kelam seperti asap yang berasal dari dasar gua, lalu memadat menjadi paku-paku hitam yang melesat ke segala arah. Paku-paku itu melesak menembus udara menghantam wujud-wujud Sabta Tirta yang mengitari dirinya. Akan tetapi, tidak satu pun dari ajian Wiro Sukmo Landep yang mengenai tubuh asli Joyo-Wongso. Sebab setiap paku yang menembus wujud bayangannya pecah seperti batu yang tenggelam ke dalam air. Sabta Tirta merendamnya, menyerap kekuatannya lalu memuntahkan kembali energi itu sebagai pusaran tekanan yang semakin kuat. Melihat serangan Prabajaya terus menerobos, Joyo-Wongso mengubah taktik pertarungannya. Ke-6 wujud Sabta Tirta mendadak merapat, membentuk susunan yang menyerupai 6 arus sungai yang mengalir menuju satu titik. Tubuh asli Joyo-Wongso melangkah maju, mengunci telapak tangannya satu sama lain. Cahaya hijau kebiruan menyala dari sela-sela jarinya, lebih terang dari sebelumnya. Dalam sekejap, 6 wujud itu melebur ke dalam tubuh Joyo-Wongso kembali, namun bukan untuk menghilang. Mereka menyatu menjadi satu bentuk pusaran di belakang Joyo-Wongso. Pusaran itu berisi air gaib yang berputar semakin cepat, menghasilkan suara gulungan ombak yang bergema seperti badai samudra. Prabajaya terpaksa mundur selangkah. Energi hitamnya mulai goyah dan retak di permukaannya seperti lapisan kaca yang diinjak. Tanpa memberi waktu untuk bernafas, Joyo-Wongso mengayunkan kedua tangannya, yang membuat gelombang air gaib itu menggulung dari segala arah, menelan Prabajaya dalam satu desiran besar, bukan sebagai air lembut, melainkan sebagai arus liar yang membawa hukuman. 6 lapis gelombang memukul tubuh Sukma Prabajaya secara beruntun, dari arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, dan belakang. Gelombang merontokkan lapisan demi lapisan ilmu hitam yang melindungi sukmanya. Tubuh Sukma Prabajaya ditarik, dipelintir, lalu dihantam lagi ke dasar pusaran. Energi hitamnya luruh seperti tinta yang dilarutkan oleh air suci. Prabajaya mencoba melawan dengan merapal sebuah mantra. Namun, gelombang ketujuh dari Sabta Tirta yang merupakan inti kekuatan Joyo-Wongso menghantam langsung ke pusat energi sukmanya. Benturan terakhir itu menggetarkan tanah gaib di bawah mereka. Tubuh Prabajaya terpental tinggi, membentur udara dan bergetar, lalu jatuh ke tanah. Sementara itu Joyo-Wongso berdiri tegak dengan penuh ketenangan. Pusaran Sabta Tirta di belakangnya berputar perlahan sebelum menghilang kembali ke dalam tubuhnya seperti air yang meresap ke dalam bumi. Prabajaya telah kalah, dan Joyo-Wongso sang penjaga Wana Tirta Madya sekaligus guru dari Warijan kini berdiri sebagai dinding yang tak tergoyahkan,
melawan sisa kekuatan gelap yang masih datang dari kubu Sarpajaya. "Jangan musnahkan dia, Mas," seru Warijan dari kejauhan. "Dia hanya terpengaruh oleh ilmu hitam milik Sarpajaya," imbuh Warijan menjelaskan. "Aku mengerti, Jan. Kalau begitu, aku akan mengobati luka pada tubuh Sukmanya," balas Joyowongso yang langsung berjalan ke arah Prabajaya. Tubuh Sukma Prabajaya yang hampir hancur bergelayut lemah di udara, seperti kabut tipis yang kehilangan bentuknya. Retakan halus di permukaan energinya berpusar lambat seolah menunggu waktu untuk benar-benar lenyap. Namun, sebelum kehancuran itu menyentuh batasnya, Joyowongso mengangkat telapak tangan dan udara di sekitarnya langsung menggeliat. Energi Wana Tirtamadya yang menjadi sumber kekuatannya mengalir keluar, memancar sebagai semburat biru kehijauan yang lembut namun sangat kuat. Cahaya itu merambat ke tubuh Sukma Prabajaya, menyelimuti luka-lukanya yang seperti sobekan hitam membara. Begitu sentuhan pertama terjadi, suara lirih dari aliran sungai terdengar. Meski di tempat itu tidak ada air yang mengalir, cahaya tirta meresap ke celah-celah energi Sukma Prabajaya, memadamkan sisa-sisa ilmu hitam yang menempel di dalamnya. Setiap serpihan gelap yang terbakar oleh cairan suci itu menghasilkan percikan kecil sebelum meleleh dan menghilang seperti lilin di hadapan api. Prabajaya yang tadinya tampak seperti sosok tanpa kesadaran, perlahan mulai kembali memadat, membentuk garis-garis energi yang tenang. Wujud Sukmanya menyatu kembali dan tidak lagi bergetar liar, serta nafas Sukmanya menjadi lebih tenang. Joyowongso menguatkan aliran energi murninya, membuat lapisan biru tipis membungkus tubuh Sukma itu seperti air bening yang membentuk perisai. Di kejauhan, Warijan memperhatikan dengan mata yang tak berkedip. Dia memastikan bahwa orang yang dikenalnya sebagai orang baik itu benar-benar terselamatkan dari kehancuran total. Mas Moko dan kedua temannya menghentikan langkah mereka sejenak. Mereka terkejut melihat bagaimana kekuatan suci Joyowongso mampu menyatukan sesuatu yang hampir musnah sepenuhnya. Ketika seluruh luka Sukma Prabajaya tertutup oleh cahaya tirta, tubuhnya mulai turun perlahan ke tanah yang memantulkan cahaya samar. Wujudnya kini tampak lebih tenang, seperti seseorang yang terlepas dari rantai berat yang selama ini membelenggunya. Namun, proses itu tidaklah ringan. Setiap kali Joyowongso menyalurkan energi penyembuhan, tubuhnya sendiri berdenyut menahan tekanan dari sisa-sisa energi hitam yang keluar dari tubuh Prabajaya. Sesekali, tanah di bawah mereka seperti bergetar karena energi gelap yang terbakar. Namun perlahan, semua itu mereda. Ketika akhirnya proses itu selesai, Joyowongso berdiri tegak kembali. Namun nafasnya sedikit berat. Cahaya pelindung yang membungkus Prabajaya kini mengambang tenang, siap menjaga Sukma itu hingga dia kembali ke tubuh raganya di dunia manusia. Warijan mendekat, tubuhnya masih menyala oleh ajian jagat geni yang belum sepenuhnya padam. Pandangannya bergeser ke arah langit di atas mereka. Langit yang mulai bergetar, tanda bahwa gelombang kekuatan dahsyat dari pertarungan Ki Condrowongso dan Sarpajaya telah mendekati klimaksnya. Di bawah bayang-bayang malam yang penuh energi kacau itu, Joyowongso dan Warijan berdiri berdampingan. "Kenapa kalian tidak menghabisi nyawaku saja, Ki?" ujar Prabajaya sambil memegangi tubuh bagian dadanya. "Aku percaya apa yang dikatakan Warijan. Itulah mengapa aku membantumu pulih, Kisanak," balas Joyowongso dengan tenang. "Aku tidak menyangka jika hari ini Paseban Karsa akan porak-poranda di tanganmu, Jan," ujar Prabajaya sambil menatap ke arah Warijan dengan wajah yang dihiasi senyuman. "Maafkan aku yang telah ikut menyerangmu. Semua itu aku lakukan karena ada ilmu hitam yang bersemayam di dalam tubuhku," imbuh Prabajaya lagi yang kini pandangannya beralih ke arah Joyowongso.
Tubuh Sukma Prabajaya masih bergetar halus saat kata-kata yang tertahan lama akhirnya keluar dari bibirnya. Dadanya naik turun, seakan setiap hembusan nafas masih membawa sisa-sisa penderitaan yang dia alami selama berada di bawah cengkeraman ilmu hitam milik Sarpajaya. Namun, setelah ucapannya selesai, keheningan singkat menyelimuti pelataran luas Joglo Alit. Hening yang lebih mirip jeda panjang antara luka dan penyembuhan. Joyo-Wongso tetap berdiri tegak, tubuh besar berbalut aura hijau kebiruannya masih menyala redup. Sorot matanya tidak menilai, tidak pula menghakimi. Energi Tirta Madya yang mengalir dari tubuhnya perlahan mereda, memberi ruang bagi Prabajaya untuk mengembalikan kekuatan sukmanya sendiri. Warijan berdiri tidak jauh dari mereka. Suaranya belum terucap, namun wajahnya menunjukkan pengertian yang mendalam. Api jagat geni yang mengelilingi tubuhnya perlahan merendah, memberi tanda bahwa tidak ada lagi ancaman di sekitar mereka. Dan ketika Prabajaya menoleh ke arah Warijan dengan senyum yang mengandung rasa lega bercampur getir, suasana di sekitar mereka menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Namun, kedamaian itu hanya berlangsung singkat, dan tanpa tanda apapun, tubuh Sukma Prabajaya tiba-tiba menegang. Seluruh wujudnya bergetar keras seperti tali gamelan yang ditarik terlalu kencang. Cahaya pelindung biru yang dibuat Joyo-Wongso bergemuruh tak tenang. Setelah itu, retak halus perlahan bermunculan di permukaannya. Di sisi lain, tidak jauh dari tempat itu, Sukma Arya Soma pun mengalami gejolak serupa. Tubuhnya membungkuk seolah ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata, yang meremas seluruh jaringan energinya dari dalam. Urat-urat gelap muncul di sepanjang leher mereka berdua. Jari-jari mereka menggenggam udara dengan kuat, menahan rasa sakit yang tak sanggup mereka kendalikan. Seperti ada belenggu hitam yang tiba-tiba datang dan memaksa kedua Sukma itu bertekuk lutut. Warijan terlonjak kaget, matanya membesar saat dia mencoba menilai apa yang sedang terjadi. Mas Moko melangkah maju secara refleks, sementara dua temannya bersiap menahan tubuh Arya Soma jika Sukmanya kehilangan kendali. Namun, mereka semua tidak memahami asal rasa sakit itu. Bersamaan dengan itu, udara di sekitar mereka tiba-tiba menghangat. Tekanan yang sejak tadi terasa mencengkram perlahan mereda, seperti kabut tebal yang disibak cahaya pagi. Gelombang energi murni mengalir masuk seperti angin lembut yang menghapus udara pengap yang membayangi mereka. Ki Condrowongso muncul dari tepi medan gaib. Jubah putihnya berkibar pelan, namun aura yang memancar dari tubuhnya seperti menenangkan seluruh ruang di sekelilingnya. Tanpa suara dan tanpa bertanya apapun, dia langsung bergerak. Sosok tua itu melesat seperti bayangan terang. Dalam satu langkah saja dia sudah berada tepat di depan Prabajaya. Tangan kanannya terangkat, telapak tangan terbuka, dan tanpa ragu dia menempelkan tangannya pada kening Sukma yang sedang tersiksa itu. Dalam sekejap, suara desis tajam terdengar. Dari sela-sela jari Ki Condrowongso, asap hitam pekat meletup. Keluar dari tubuh Sukma Prabajaya seperti ular yang dipaksa keluar dari sarangnya. Energi itu menggeliat, menjerit dalam bentuk yang tidak bersuara, menandakan betapa dalamnya ilmu hitam yang merasuk ke dalam tubuh lelaki muda itu. Warijan merapatkan tubuhnya, merasakan panas dan dingin bergantian yang menerpa kulitnya. Mas Moko serta kedua temannya berdiri mematung, tak mampu memalingkan pandangan dari apa yang mereka lihat. Energi hitam itu berputar liar, mencoba melawan. Namun Ki Condrowongso tidak memberi celah. Tongkat kayu patahnya bergetar pelan, merespon panggilan pemiliknya. Lalu, energi murni dari tubuh Ki Condrowongso menyeruak semakin kuat, memaksa setiap sisa kotoran gelap keluar dari tubuh Prabajaya. Dan ketika serpihan terakhir dari energi hitam itu keluar, Ki Condrowongso menutup telapak tangannya. Energi gelap itu meletup dalam sekejap, lalu lenyap tanpa jejak. Tidak ada yang tersisa selain hawa hangat yang menyebar di tempat itu. Sukma Prabajaya jatuh berlutut, nafasnya kembali tenang. Retakan di permukaan energinya menghilang,
berganti kilau halus seperti tubuh yang baru dilahirkan kembali. Warijan melepaskan helaan nafas panjangnya. Joyo Wongso merendahkan bahunya, sedangkan Mas Moko dan kedua temannya saling berpandangan. Mereka merasa lega namun masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Di tengah ketenangan yang baru saja tercipta, Ki Condrowongso tidak menunda waktu sedetik pun. Begitu energi gelap terakhir dari tubuh Prabajaya musnah, dia langsung memindahkan pandangannya ke arah Arya Soma. Dan tanpa berkata apapun, Ki Condrowongso melesat meninggalkan jejak putih keemasan di udara. Namun, saat dia mendekat ke arah Arya Soma, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Sukma Arya Soma yang sebelumnya hanya menegang dan menggigil kesakitan, perlahan mulai berubah, bukan lagi seperti manusia. Kulit halus Sukma itu menggelap bertahap, dan biru kehitaman menjadi energi pekat seperti arang basah. Urat-urat gelap timbul di seluruh tubuhnya, berdenyut-denyut dan terlihat mengerikan. Cahaya biru yang semula menyelimuti tubuh Arya Soma lenyap, digantikan kilau merah gelap yang tampak menyala dari balik tubuhnya. Seluruh pelataran Joglo Alit tersentak. Warijan membelalakan mata. Ajian Jagat Geni kembali menyala tanpa dia sadari. Sementara Joyo Wongso melangkah maju, mempersiapkan lapisan energi murninya sebagai pertahanan. Mas Moko dan kedua temannya mundur seolah memahami apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada yang lebih terkejut dari Prabajaya sendiri. Dia yang sedang memulihkan diri terperangah menyaksikan perubahan adik angkatnya itu. Sosok Sukma Arya Soma kini berubah, bukan lagi Arya Soma yang dia kenal. Dari tubuh hitam pekat itu, suara geraman rendah mulai muncul, seperti suara dua makhluk yang saling tertindih dalam satu raga. Bentuk tubuhnya mulai memanjang, punggungnya membungkuk, jari-jarinya menajam seperti cakar makhluk buas. Aura hitam yang menyelubunginya terasa sangat familiar dan sangat berbahaya. Rasa dingin menyapu pelataran Joglo Alit. Angin yang semula berhembus pelan tiba-tiba berputar cepat seperti terhisap ke satu titik. Warijan menggertakkan gigi. Joyo Wongso memperkuat aliran energi murninya, sementara Prabajaya memaksa untuk berdiri meski sukmanya masih goyah. Kumboro Rekso, gumam Ki Condrowongso yang tahu jika kekuatan itu bukan kekuatan Arya Soma, tapi itu adalah sisa dari energi hitam milik Kumboro Rekso yang telah lama bersemayam di tubuh Arya Soma dan belum sepenuhnya musnah setelah pertarungan Ki Condrowongso sebelumnya. Kumboro Rekso berusaha kembali dan bangkit dengan menunggangi Sukma Arya Soma yang menjadi wadah terakhirnya. Aura pekat itu kian membesar, membungkus tubuh Arya Soma seperti kepompong hitam yang bergolak dari dalam. Suara-suara desisan terdengar dari balik bayangan energi hitam itu, seolah sedang merapal sebuah mantra berulang-ulang. Ki Condrowongso diam sesaat. Sosok makhluk tua itu sudah tahu arti dari kejadian itu. Jika tidak dihentikan sekarang, maka Arya Soma bukan hanya akan hilang, tapi Kumboro Rekso akan bangkit sepenuhnya dalam bentuk yang lebih liar dan tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Seluruh pelataran Joglo Alit kini berada pada titik genting. Keseimbangan yang baru saja pulih kembali terancam hancur. Ki Condrowongso pun mengangkat kedua tangannya perlahan, mempersiapkan ilmu tertingginya. Karena kali ini dia tidak hanya berhadapan dengan sukma biasa, melainkan sisa terakhir dari amukan makhluk pemangsa energi kehidupan yang seharusnya sudah musnah selamanya. Ki Condrowongso memusatkan tenaga dalamnya hingga bumi gaib di bawah kakinya bergetar halus. Cahaya keemasan yang tadi hanya mengelilinginya tipis, kini menjalar naik seperti nyala api yang bergerak dari tanah menuju langit tanpa suara, namun membawa tekanan yang membuat seluruh makhluk halus di sekitar Joglo Alit menunduk ketakutan. Sementara itu, tubuh Sukma Arya Soma yang dikuasai sisa kekuatan Kumboro Rekso semakin mengerikan. Kepompong hitam yang membungkusnya meletup dari dalam,
menyebarkan gelombang energi merah pekat yang membuat udara di sekitar mulai terasa sangat panas. Dari dalam kepompong tampak sepasang mata merah tanpa kelopak menatap liar ke segala arah, seolah mencari mangsa yang bisa dicabiknya. Aura rakus pemangsa energi kehidupan itu kembali, meski hanya sepotong dari kekuatan aslinya, namun tekanan gelapnya cukup kuat untuk membuat Warijan mundur selangkah karena kulitnya terasa bagai disentuh jarum panas. Joyo Wongso pun membesar energi pelindungnya yang cukup untuk melindungi semua orang di belakangnya dengan lapisan Sapta Tirta. Kumboro Rekso yang bersemayam di tubuh Arya Soma menggeram. Suara yang terdengar seakan berasal dari perut bumi. Tangan hitamnya terangkat membentuk gelombang energi yang berputar seperti pusaran darah pekat. Pusaran itu siap meledak dan menelan seluruh pelataran Joglo Alit. Namun, sebelum energi itu sempat dilepaskan, Ki Condrowongso menghunuskan kedua tangannya ke depan, dan dari tubuhnya memancar cahaya hijau keemasan yang sangat terang, melahirkan wujud ajian jagat balataru dalam bentuk yang paling sempurna. Udara gaib langsung berubah berat dan terasa menekan dada. Akar-akar cahaya lembut namun mematikan tumbuh dari pelindung gaib di sekitar Ki Condrowongso. Mereka menjalar dan merangkak cepat ke arah kepompong hitam yang melingkupi tubuh Arya Soma. Masing-masing akar itu berpendar, membawa hukum alam yang tidak bisa ditolak makhluk apapun yang melanggar keseimbangan jagat. Saat akar-akar itu menyentuh kepompong hitam, terdengar bunyi letupan kasar seperti daging panas yang dipaksa masuk ke dalam air. Asap hitam menyembur dan jeritan makhluk tak kasat mata menggema ke seluruh penjuru jagat gaib. Kumboro Rekso meronta dari dalam, pesona merah hitamnya memekat dan menabrak ke segala arah, mencoba memutus akar-akar cahaya itu. Namun, jagat balataru bukan ilmu ajian biasa. Dia adalah hukum alam gaib yang mengembalikan sesuatu ke tempat yang semestinya. Akar-akar cahaya semakin banyak, semakin kuat dan menghimpit kepompong hitam itu hingga bentuknya remuk, lalu memaksa kekuatan itu keluar dari sukma Arya Soma seperti asap pekat yang dihisap paksa. Wujud asli sisa kekuatan Kumboro Rekso akhirnya terlihat. Sekilas, bayangan kepala raksasa tak bertulang dengan rahang sobek, mata merah membara, dan tubuh seperti kabut berduri terlihat sangat jelas. Makhluk itu menjerit keras, suaranya menggema hingga ke seluruh penjuru hutan. Ketika akar-akar dari ajian jagat balataru menembus tubuhnya, menarik keluar serpihan-serpihan energi hitam yang menjadi inti kehidupannya. Semua yang menyaksikan kejadian itu terkejut dengan mata terbelalak. Kumboro Rekso berusaha melawan, menggeliat, menyambar dan mencoba mengambil wujud padat. Namun, ajian itu meniadakan semua percobaannya. Cahaya hijau keemasan semakin terang, akar-akar membelit sosok tersebut, kemudian menariknya ke satu titik seperti bumi yang menelan kembali makhluk yang seharusnya sudah lama hilang. Pada akhirnya, setelah jeritan terakhir mengguncang langit gaib, wujud hitam itu hancur menjadi debu cahaya gelap. Debu itu terhisap ke dalam akar-akar balataru, lalu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pelataran Joglo Alit kembali sunyi. Sukma Arya Soma kini beralih dari pengaruh makhluk pemangsa itu, lalu ambruk tak berdaya, dan perlahan menghilang dari pandangan mata. Sukma itu tidak musnah, tapi dia langsung kembali ke tubuh fisiknya, karena sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Sementara itu, cahaya jagat balataru menghilang perlahan dari tubuh Ki Condrowongso, menyisakan kehangatan yang membungkus seluruh pelataran. Dengan demikian, sisa terakhir kekuatan Kumboro Rekso benar-benar hilang dan musnah untuk selama-lamanya. Akhirnya makhluk sialan itu benar-benar musnah, ujar Ki Condrowongso dengan wajah yang terlihat kesal. Terima kasih, Mbah. Sampean sudah menyelamatkan nyawa dari orang-orang yang tidak berdosa, sahut Prabajaya sambil mendekat ke arah Ki Condrowongso.
Selain itu, sampean juga telah menyelamatkan aku dan yang lainnya dari jerat Sarpajaya. Imbuhnya lagi sambil menundukkan kepala seraya memberi hormat. Berterima kasihlah pada Warijan. Jika dia tidak mampu bertahan dengan jerat ilmu hitam dukun itu, belum tentu juga kita dapat bertemu, Le. Balas Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Warijan. Apa yang dikatakan Romo itu benar adanya. Jika saja Warijan tidak menahanku, mungkin sukmamu sudah musnah di tempat ini, sambung Joyowongso. Sudahlah Ki, yang terpenting saat ini adalah Paseban Karsa benar-benar telah hancur. Dan yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mengembalikan bocah-bocah malang itu kepada keluarga mereka masing-masing, ucap Warijan yang membuat suasana hening. Aku pasti akan bertanggung jawab, Jan. Tunggu aku di rumah panggung ini. Besok aku akan datang membawa semua yang dibutuhkan untuk mengembalikan anak-anak itu, sahut Prabajaya dengan mantap. Sepertinya aku harus membuat bocah-bocah malang itu melupakan kejadian mengerikan yang mereka alami selama mereka dikurung di rumah terkutuk ini, ujar Joyowongso yang membuat Ki Condrowongso tersenyum bangga. Aku sangat bangga padamu, Joyo. Ternyata kau bukanlah makhluk penakut yang hanya berdiam diri di tempat itu. Aku serahkan semuanya kepadamu, karena aku akan kembali ke hutan Balataru untuk menemui Braja Musti, ujar Ki Condrowongso sambil menepuk pundak Joyowongso. Untuk sementara, aku akan kembali ke tempat asalku, Jan. Setelah kau selesaikan urusan ini, aku akan kembali menemani laku lampahmu, pungkas Ki Condrowongso yang perlahan menghilang dari pelataran Joglo Alit. Pelataran Joglo Alit kembali senyap seakan makhluk-makhluk gaib yang tadi menghuni celah-celah gelap dunia lain telah mundur bersama runtuhnya Paseban Karsa. Warijan berdiri terpaku sejenak, merasakan perubahan halus yang terjadi di seluruh penjuru hutan. Dengan musnahnya Sarpajaya dan Kumboro Rekso, beban berat yang selama ini menekan dada perlahan terangkat. Udara terasa lebih bersih, lebih ringan, seolah alam turut menarik nafas lega. Prabajaya menundukkan kepala bukan kepada siapapun, tetapi kepada takdir yang akhirnya kembali pada jalur yang semestinya. Luka di tubuh Sukmanya masih tampak jelas, namun cahaya tipis yang menyelimutinya memberi tanda bahwa dia telah kembali menjadi dirinya sendiri, dan bukan lagi boneka dari ilmu hitam yang memaksanya bertindak melawan kehendaknya. Joyowongso sigap bergerak, menyapu pelataran dengan pandangan tajam. Energi hijau kebiruan yang mengalir dari tubuhnya perlahan mereda, menandakan bahwa dia mulai memusatkan perhatian pada tugas berikutnya, yaitu memulihkan ketenangan anak-anak yang masih berada di Wana Tirtamadya. Dia tahu luka yang mereka bawa bukan hanya fisik, tapi juga bayangan ketakutan yang bisa mengikuti mereka seumur hidup. Dengan itu, maka dia akan membersihkan jejak kegelapan yang tersisa agar tidak mengganggu pikiran polos para bocah. Mas Moko dan kedua temannya berjalan mengelilingi area itu, memastikan tidak ada makhluk liar yang tersesat setelah gelombang energi besar pecah di hutan. Mereka menatap Warijan dengan kekaguman yang sulit disembunyikan. Pemuda yang pernah takluk di tangan Sarpajaya itu kini justru berdiri sebagai penentu nasib. Sementara itu, Warijan sendiri tetap tenang, meski hatinya terasa berat. Dia tahu batas pertempuran ini hanyalah awal dari tanggung jawabnya yang lebih besar. Dia mengamati langit yang berwarna ungu kebiruan yang menjadi batas antara alam gaib dan dunia manusia yang mulai menutup perlahan. Prabajaya kemudian menyingkir ke tepi pelataran dan duduk bersila untuk memulihkan dirinya. Cahaya sukma yang tenang mulai terbentuk pada tubuhnya, pertanda bahwa dia kini memiliki kekuatan yang cukup untuk kembali ke dunia nyata dan memenuhi janjinya esok hari. Sementara itu,
Joyo Wongso kembali memeriksa jalur gaib yang menghubungkan pelataran Joglo Alit dengan rumah kayu di tepi sungai Wana Tirtamadya. Dia memastikan bahwa anak-anak berada dalam keadaan aman, jauh dari bayang-bayang gelap yang tadi mengintai. Ketika batas antar alam menutup sepenuhnya, pelataran Joglo Alit berubah hening seperti semula. Tidak ada lagi denting energi, tidak ada lagi desir kekuatan asing. Yang tersisa hanyalah nafas alam yang tenang dan semangat baru yang lahir dari mereka yang selamat. Warijan memandang ke arah tempat Ki Condrowongso menghilang tadi. Dalam diam, dia menyimpan rasa hormat mendalam, sekaligus tekad untuk meneruskan jejak ilmu dan amanah yang telah ditempatkan di pundaknya. Malam mereda perlahan, cahaya gaib memudar dan digantikan sinar lembut dunia nyata yang menyusup melalui celah-celah pepohonan. Peperangan di Paseban Karsa telah berakhir, namun laku lampah Warijan baru saja dimulai kembali. Oke, itulah tadi akhir dari laku lampah Warijan di dalam hutan tempat Joglo Alit berdiri dan menaungi Paseban Karsa. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menyimak kisahnya hingga akhir. Dan yang pasti, laku lampah Warijan akan kembali hadir dengan kisah-kisah misteri berikutnya. Oke, saya untuk Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.